I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Rizka Julianti dengan NIM 64231292. Perkenalkan, nama saya Ivaulina dengan NIM 64230481. Saya Ribi Afriliona dengan NIM 64231216. Saya Andina Yolanda Putri dengan NIM 64231442. Perkenalkan, nama saya Nurul Saifersat dengan NIM 64231627. Saya Septiananda Sapitri dengan NIM 64232031. Baik, kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Kemasan dan Kualitas Produk Sunscreen terhadap Preferensi Pembelian Mahasiswa UBSI Dewi Sartika 2023. Kami akan memaparkan proses analisis data menggunakan SPSS, dimulai dari uji validitas dan reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik, dan diakhiri dengan analisis regresi. Saya di sini ingin menguji instrumen penelitian dengan menggunakan SPSS, yaitu uji validitas. Kita cari uji validitas X1-nya. Langkah pertama kita masuk aplikasi SPSS, kita klik Analyze, lalu kita klik Correlate, lalu kita klik Before It, lalu kita masukkan X1-nya. Kita masukkan variabelnya, klik person, lalu klik to tilde, lalu klik OK. Bandingkan nilai korelasi dengan R-tabel, misal untuk N sama dengan 52 dan ingin melihat dua arah, jadi dikurang 2. N sama dengan 50 dan diketahui R-tabel untuk N 50 yang dua arah adalah 0,2732. Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel X1, terlihat bahwa semua item memiliki nilai korelasi lebih besar dari R-tabel sebesar 0,732. Ini berarti setiap pertanyaan pada variabel X1 adalah valid dan layak digunakan. Selanjutnya, kita cari uji validitas X2-nya. Kita klik Analyze, lalu kita klik Correlate, lalu kita klik Before It, lalu kita masukkan X2-nya. Kita masukkan ke variabel, klik person, klik to tilde, lalu klik OK. Bandingkan nilai korelasi dengan R-tabel, misal untuk N 52 dan ingin melihat dua arah, jadi dikurang 2. N sama dengan 50 dan diketahui R-tabel untuk N 50 yang dua arah adalah 0,2732. Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel X2, terlihat bahwa semua item memiliki nilai korelasi lebih besar dari R-tabel sebesar 0,2732. Ini berarti setiap pertanyaan pada variabel X2 adalah valid dan layak digunakan. Lalu kita cari Y-nya, uji validitas Y, klik Analyze, lalu klik Correlate, lalu klik Before It, lalu kita masukkan Y-nya ke dalam variabel. Klik person, klik to tilde, lalu klik OK. Ya, ini hasilnya. Bandingkan nilai korelasi dengan R-tabel, misal untuk N sama dengan 52 dan ingin melihat dua arah, jadi dikurang 2. N sama dengan 50 dan diketahui R-tabel untuk N 50 yang dua arah adalah 0,732. Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel Y, terlihat bahwa semua item memiliki nilai korelasi lebih besar dari L-tabel sebesar 0,2732. Ini berarti setiap pertanyaan pada variabel
Y adalah valid dan layak digunakan. Lalu selanjutnya, saya di sini ingin menguji instrumen penelitian dengan menggunakan SPSS, yaitu uji reliability. Kita klik ke Analyze, lalu kita klik Scale, lalu klik Reliability Analysis, lalu kita masukkan ke Items, modelnya apa, lalu klik OK. Nah, nilai Cronbach's alpha pada variabel X1 adalah 0,66 lebih besar dari batas minimum 0,6, artinya instrumen ini reliable dan memiliki konsistensi internal yang baik. Oke, selanjutnya kita cari uji reliability X2-nya. Kita klik Analyze, lalu kita klik Scale, lalu kita klik Reliability Analysis, lalu kita masukkan X2-nya ke dalam items, lalu modelnya alpha, lalu klik OK. Nah, nilai Cronbach's alpha pada variabel X2 adalah 0,23 lebih besar dari batas minimum 0,6, artinya instrumen ini reliable dan memiliki konsistensi internal yang baik. Oke, selanjutnya kita cari uji reliability Y-nya. Klik Analysis, lalu klik Scale, lalu klik Reliability Analysis, lalu kita masukkan Y-nya. Kita masukkan Y-nya ke dalam items, lalu dengan model alpha, lalu kita klik OK. Nilai Cronbach's alpha pada variabel Y1 adalah 0,822 lebih besar dari batas minimum 0,6, artinya instrumen ini reliable dan memiliki konsistensi internal yang baik. Oke, sekarang kita akan masuk ke uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Pertama-tama kita cari di SPS itu Analyze, masuk ke Regression, terus ke Linear, masukkan di sini dependennya itu Y, dan independennya itu total X. Jadi kita masukin dulu di sini Y-nya di dependen, di sini total X1 dan total X2. Ubah statistiknya. Kita ubah loads-nya, kita ubah. Kita contreng histogram dan normal probability plot. Di sini save-nya understand. Kita contreng. Nantinya. Ini hasilnya. Jadi kita lihat di sini berdasarkan output histogram distribusi dependent variable membentuk kurva, yaitu bentuk lonceng ya, tanpa menunjukkan kemencengan yang signifikan. Hal ini menunjukkan normalitas terpenuhi. Dan di sini kita lihat juga PP plotnya. Berdasarkan output PP plot of regression standardized residual terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Meskipun ada beberapa titik yang agak berjauhan, tapi masih berdekatan dengan garis diagonal. Dan dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara random. Langsung kita ke analyze lagi. Kita cari uji Kolmogorov. Kita masuk ke non-parametric test.
masuk ke Lex Dialogs, masuk ke Sampel KS, terus masukkan standard receipt-nya. Oke. Nah, ini keluar kan ah, ininya output-nya. Bisa dilihat di sini, uji kolmografnya digunakan untuk menguji normalitas data residual dalam model regresi berdasarkan output nilai signifikan sebesar 0,200 nih di sini, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik residual berdistribusi normal. Oke, jadi di sini saya akan melakukan uji multikolonialitas dan uji heteroskedastisitas dengan metode scar plot. Pertama-tama kita masuk ke dalam SPSS-nya. Jangan sedih gitu. Oke. Di sini sudah ada layar tampilan dari SPSS-nya. Langkah yang pertama kita ambil adalah analyze, regression, linear. Untuk pada variabel independen kita masukkan ke dalam total kemasan dan juga total kualitas X1 dan X2. Lalu yang total referensi pembelian Y masukkan ke dalam dependen. Selanjutnya statistik. Ini kita menconteng pada part M, partial correlation dan collinearity diagnostik. Lalu continue. Plot. Oke. Spreadsheet-nya ini kita taruh ke dalam Y. Spreadsheet-nya kita taruh ke dalam X. Save. Menggunakan unstandardized. Lalu oke. Selanjutnya kita bisa melihat dari total coefficient ini ya, total multicollinearitas ini. Di sini koliniaritas statistik dari nilai toleransi X1 dan X2, X1 kemasan dan X2 kualitas adalah sama-sama 0,842 dan nilai VIF-nya adalah 1,188. Itu dapat diartikan bahwa nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai VIF-nya kurang dari 10. Menandakan bahwa tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya kita masuk ke dalam heteroskedastisitas. Kita dapat melihat dari scatter plot di sini. Grafik scatter plot ini antara regression standardized-nya dengan regression standardized residual menunjukkan pola sebaran titik-titik yang mengikuti garis yang lurus tanpa pola melengkung atau penyebaran yang acak. Ini mengidentifikasikan bahwa tidak terdapat masalah serius pada linearitas atau homoskedastisitas residual. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa asumsi linearitas dan sebaran residual yang konstan atau homoskedastisitas telah terpenuhi. Oke, di sini saya akan menjelaskan uji heteroskedasitas metode Gresser. Pertama-tama kita buka SPSS-nya terlebih dahulu. Oke, kita klik Analyze, Regression, Linear, masukkan total X1 ke Independent, total X2 ke Independent, dan total Y ke Dependent. Klik statistik, kita centang part and partial correlation dan collinearity diagnostic, klik continue, klik plots, X-nya kita isi spreadsheet, Y-nya kita isi spreadsheet. Klik continue, klik save, kita centang unstandardized
continue, klik, oke. Selanjutnya klik transform, compute variables, klik arithmetic, ABS, lalu kita klik unstandardized 2 kali, lalu kita kasih nama ABS or S. Klik OK. Selanjutnya analyze equation linear. Dependennya kita ganti dengan ABS res. Klik OK. Nah, bisa kita lihat di sini berdasarkan hasil uji heteroskedasitas dengan metode Glasser diperoleh nilai signifikansi untuk variabel X1 sebesar 0,04 dan variabel X2 sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi kedua variabel kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala heteroskedasitas dalam model regresi. Klik analyze, correlate, bivariate, lalu masukkan totalnya saja ke variabelnya. Total X1, total X2, dan total, lalu klik OK. Selanjutnya kita akan melihat hasil interpretasi atau dari analisis korelasi. Kita buka dulu ya. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki hubungan positif dan signifikan. Total kemasan berhubungan secara signifikan dengan preferensi pembelian. R sama dengan 0,54. P sama dengan 0,00. Dan total kualitas menunjukkan korelasi yang lebih kuat. R-nya 0,765. P-nya adalah 0,000. Selain itu, kemasan juga berkorelasi signifikan dengan kualitas. R-nya 0,398, P-nya 0,003. Artinya semakin baik kemasan dan kualitas produk, semakin tinggi preferensi pembelian konsumen. Selanjutnya ada uji regresi linear berganda. Yang pertama, untuk langkah-langkahnya klik analyze, milih regression, dan nanti pilih linear. Dan dependennya masukkan total Y-nya. Kita balikan dulu total Y-nya, dan untuk independennya masukkan total X1 sama total X2-nya. Dan yang statistik kita checklist yang estimate sama model fit dan expert change. Lanjut itu continue dan OK. Dan ini outputnya kita lihat tabel yang convention. Dan kita lihat yang understandized yang B. Dan pada tabel ini dilihat bahwa nilai konstannya sebesar 1,2115 dan bernilai positif. Dan hal ini menunjukkan bahwa meski tidak ada pengaruh dari variabel X1 dan X2, maka variabel Y-nya itu yang preferensi pembelian sebesar 1,215 pada nilai variabel X1 sebesar 0,301 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X1 naik satu satuan, maka nilai Y-nya akan mempengaruhi sebesar 0,31 dengan asumsi total kualitas atau X2-nya ini tetap. Dan begitu juga untuk X2-nya yang kualitas, jika naik satu satuan maka mempengaruhi preferensi pembelian dengan asumsi total X1-nya atau total kemasannya bersifat tetap. Dan untuk nilai konstan bersifat positif karena total kemasan dan kualitas bersifat sama dengan 0. Di sini saya akan menjelaskan
uji D dan uji F. Pertama kita buka dulu SPSS-nya. Pertama-tama ke analyze, regression, lalu linear. Di dependent ada total preferensi pembelian. Dan di dependent ada total kemasan dan total kualitas. Lalu di statistik, jangan lupa cetak R-square change, klik continue, plots, di variabel Y itu ada Z-sheet. Dan di variabel X ada Z-sheet. Lalu klik continue. Kemudian save, cetak unstandardized, kemudian continue. Kemudian klik OK. Ada di table coefficients. Sini pada kolom T dan SIG pada table coefficients dapat dilihat bahwa nilai T untuk variabel X1 sebesar 3,038 lebih besar dari nilai T table yaitu 2,403727 dan SIG kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Pada nilai T hitung variabel X2 sebesar 7,093 lebih besar dari nilai T table yaitu 2,40327 dan SIG kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Untuk melihat variabel F ada di tabel ANOVA. Pada kolom F dan SIG pada tabel ANOVA dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 45.569 lebih besar dari F table sebesar 3,18. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu X1 dan X2 berpengaruh simultan terhadap variabel terkait yaitu Y. Untuk model summary, berdasarkan hasil model summary dari analisis regresi linear berganda, diperoleh nilai R sebesar 0,806 yang menunjukkan korelasi kuat antara variabel total X1 dan total X2 terhadap total Y. Nilai R square change sebesar 0,650. Nilai adjust R square sebesar 0,636 menunjukkan hasil yang sudah disesuaikan dengan jumlah prediktor dalam model. Nilai F change sebesar 4 dan 5,569 signifikansi 0,000 atau kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan. Artinya variabel total X1 dan total X2 secara simultan berpengaruh terhadap total Y. Ya, dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.